Wartaku Berita WPTV, seputar berita terbaru aktual terpercaya. Wakil Presiden Republik Indonesia yang sangat luar biasa dan benar-benar bermasyarakat, dan masyarakat tidak keliru menjadikan dia jadi sekadanya bagaimana, kemudian apa saja kerugiannya, dia tanyakan langsung. Nah, baju putihnya itu kusuk lah, bahkan sampai rambutnya pun juga sempat kena belepotan. Namun Mas Gibran tetap tidak mempedulikannya. Yang dia pikirkan adalah nasib daripada rakyatnya. Nah, ini langsung satu persatu dia langsung melihat sekitarnya. Ini memang luar biasa sekali, sahabatku semuanya. Jadi sangat-sangat memprihatinkan, karena banjir ini dikarenakan air bah kiriman dari Bogor ya. Karena Bogor itu termasuk wilayah puncak yang tertinggi, yang akhirnya airnya mengalir sampai ke Jakarta dan Bekasi serta sekitarnya ya. Karena memang dari dulu Jakarta itu memang sudah langganan banjir, karena memang posisinya itu posisi di bawah ya. Jadi sungai-sungai yang arahnya ke Jakarta seperti Sungai Cikeas, Ciliwung dan sebagainya itu memang langganan dari dulu. Makanya dari pengarahan bapaknya, beliau Bapak Jokowi dulu pernah menyampaikan bahwa sungai-sungai tersebut harus segera diselesaikan pembenahannya supaya berfungsi dengan normal. Bahkan ada 12 sungai yang belum bisa diselesaikan, dan itu harus diselesaikan kalau memang harus punya tujuan supaya tidak banjir lagi ya teman-teman. Makanya beliau Bapak Jokowi masih berpikir bagaimana sih supaya Jakarta tidak banjir lagi, karena secara pengetahuan ilmuwan internasional yang melihat dari satelit, bahwa kemungkinan besar Jakarta itu 2050 itu akan tergenang air hampir separuhnya ya, karena banjir itu bukan berasal dari aliran sungai saja, namun bisa dari laut juga yang meluap. Makanya untuk menangani meluapnya air laut atau yang dikatakan ROB ya, itu harus membangun suatu tanggul ya. Itu yang dipikirkan oleh beliau Bapak Jokowi ya, selaku presiden waktu itu. Dan sekarang juga akan dilanjutkan lagi oleh putranya ini, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Karena apa yang menjadi pemikiran beliau Bapak Jokowi ini pasti sekitarnya untuk melihat langsung juga mengatasi permasalahannya seperti apa sih yang terjadi, dan beliau ini langsung menemui masyarakat dengan jalan kaki. Jadi beliau tidak menggunakan peralatan seperti perahu karet atau yang sebagainya. Jadi seperti yang kita lihat di media sosial itu ada beberapa pejabat ya, bahkan kepala daerah yang bermanja-manja untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia menggunakan helikopter untuk melihat keadaan, bukan ketemu langsung dengan masyarakat, tapi dia malah heling-heling menggunakan helikopter. Dan juga ada yang menggunakan perahu karet dan minta didorong lagi. Jadi seolah-olah gaya ningratnya tuh masih muncul ya. Jadi kita nggak usah heran, gaya pejabat masa lalu itu kayak gitu ya. Kalau yang masa sekarang kayak milenial kayak Mas Gibran ini beda. Dia itu cenderung rendah hati, walaupun dia tuh masih muda katakanlah. Mungkin orang berpikir dia pengalamannya masih banyak kekurangannya, namun beliau tuh luar biasa sekali pemikirannya. Dia tetap mau belajar untuk bagaimana sih Indonesia ini semakin depan semakin maju. Jadi ini luar biasa sekali untuk penilaian saya kepada beliau Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, begitulah pemikiran saya, penglihatan saya tentang Mas Gibran yang sangat peduli dengan rakyatnya. Jadi ini bisa dicontoh ya untuk pemimpin-pemimpin masa depan yang akan datang, nggak cuma wakil presiden, mungkin dari kepala-kepala daerah. Itu jangan gengsi ya, jangan merasa pejabat kemudian nggak mau istilahnya terjun langsung ke lapangan. Jadi pemandangan yang kita lihat ya kita lihat ini nih, Mas Gibran langsung ketemu, salaman langsung dengan orang-orang yang dia temui. Dia tidak sombong, dia bincang-bincang layaknya sahabat, layaknya pelayan masyarakat. Karena memang pada tempatnya seorang pelayan masyarakat ya seperti ini.
Ya, seorang pemimpin ya seperti ini, mendatangi kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi tidak sembarangan orang itu berkata kalau Pak Gibran itu pencitraan lah dan sebagainya. Namun beliau ini benar-benar mengunjungi lokasi yang terjadi. Ini bisa menjadikan suri teladan buat kita semuanya. Sifat kepemimpinan Mas Gibran bisa kita contoh ya teman-teman semuanya. Jadi ini nggak sekedar cuma memberitakan, tapi juga bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya untuk hal-hal terbaik yang harus kita lakukan apabila terjadi masyarakat terjadi bencana. Kita harus peduli dan terjun langsung, tidak cuma mendengarkan atau memerintahkan pada orang lain untuk memberikan bantuan. Jadi seorang pemimpin itu terjun langsung. Itu saja ya teman-teman, semoga ini bisa menjadikan kabar berita yang baik. Terima kasih. Wartaku Beritamu WIB TV, seputar berita terbaru aktual terpercaya.